Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu untuk dapat beribadah bersama dengan kami. Saya akan menyampaikan beberapa pokok warta lisan yang Bapak Ibu bisa akses, ada di samping kiri dan kanan dengan bentuk scan QR ya. Yang pertama adalah sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 oleh Pendeta Stira Budi Purwosuito. Untuk nama calon baptis kudus dan dewasa dan pengakuan percaya dapat kita lihat bersama-sama di layar. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menyambut jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja, tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat pada tanggal 2 Agustus 2026 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang berikut adalah Career Day. GKI Gading Indah bersama dengan Klasis Jakarta Timur akan mengadakan Career Day di bulan Oktober 2026. Tujuan acara ini adalah untuk membantu jemaat dan simpatisan GKI dalam mengembangkan karir. Sebelum pelaksanaan acara, kami memohon bantuan Bapak Ibu dan saudara semua untuk dapat mengisi survei singkat yang hasilnya akan digunakan untuk merancang ragam acara Career Day. Home survey dapat diakses melalui QR Code dan link yang tertera hingga 31 Juli 2026. Jika Anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Adrian, Saudara Brian, atau Bapak Sim yang nanti ada di dalam warta untuk nomor teleponnya. Kemudian yang berikut adalah WhatsApp channel GKI Gading Indah. Bapak Ibu, kami kembali mengajak untuk bisa memfollow WhatsApp channel GKI Gading Indah. Bapak Ibu dapat men-scan QR Code yang tertera di layar, kemudian klik follow channel atau ikuti saluran. Setelah mengikuti WA channel GKI Gading Indah, Ibu Bapak bisa mengaksesnya dari menu update atau pembaruan. Di bawah barisan status WA, Ibu Bapak akan melihat daftar channel yang sudah diikuti. Cara mengakses channel juga dapat dipelajari dari poster di lobi maupun dari warta jemaat elektronik. Melalui WA channel, Ibu Bapak dapat mendapatkan informasi seputar kehidupan GKI Gading Indah secara real time. Privasi Ibu Bapak terjaga dan tidak terdistraksi chat dari pengguna lain karena sifat media komunikasi ini adalah satu arah. Kemudian yang berikut adalah donor darah. Akan diselenggarakan donor darah pada hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 sampai 11 di kantor Sekretariat RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi dalam donor darah ini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat. Kemudian yang berikut adalah Basar Lagi Lapak GI. Akan diadakan juga pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 setelah kebaktian umum kedua pukul 11 bertempat di lapangan parkir Komplek BPK Penabur Hibrida. Dalam kesempatan ini akan dijajakan produk, makanan maupun non-makanan dari para penjual yang telah mengikuti pelatihan beberapa bulan yang lalu. Mari kita dukung dan kita ramaikan Basar Lagi ini. Untuk berita selengkapnya dapat dilihat pada warta. Bulan Pelayanan GKI Gading Indah. Di bulan Agustus 2026 akan menjadi bulan pelayanan GKI Gading Indah. Selama 1 bulan dalam ibadah minggu kita akan mendapatkan informasi beberapa dimensi pelayanan GKI Gading Indah dan bagaimana kita semua dapat terlibat di dalamnya. Bulan pelayanan akan ditutup dengan open house pelayanan GKI Gading Indah pada tanggal 30 Agustus 2026 setelah kebaktian umum kedua. Biarlah kita semua boleh menyambut panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama lewat bulan pelayanan tahun 2026 ini. Informasi yang terakhir adalah, jemaat terkasih, hari ini kami akan menyampaikan bahwa tanggal 19 Juli merupakan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-76.
Oleh karena itu, dalam kebaktian umum kedua hari ini, beberapa bagian pelayanan akan dilayani oleh para guru, karyawan, dan murid PPK Penabur. Kiranya melalui pelayanan ini kita bersama-sama mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan dan pelayanan PPK Penabur. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema penyertaan Tuhan di tengah pergumulan akan dipimpin oleh Pendeta Deborah Raselina dari GKI Kota Wisata. Jemaat dipersilakan untuk bersateduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak selalu berjanji untuk menjauhkan kita dari badai hidup atau kesengsaraan. Tetapi Dia berjanji untuk berjalan bersama kita di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Maka dari itu,
Di setiap langkah kehidupan, kita selalu memerlukan penyertaan Tuhan. Mari mengundangnya melalui nyanyian kita. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Mengapa orang yang hidup mengeluh? Setiap orang mengeluh atas akibat dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mari kita renungkan, apakah dalam badai pergumulan hidup yang kita hadapi, kita sering tersandung oleh dosa dan berkeluh kesah, melupakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita masing-masing.
Bapa di sorga, kami mengakui segala kerapuhan dan dosa-dosa kami. Saat kami menghadapi badai dan pergumulan hidup, kadang kami kehilangan fokus dari kasih-Mu. Kami membiarkan rasa takut, kekhawatiran, dan keputusasaan menguasai diri. Seolah-olah Engkau tidak ada atau tidak peduli pada kami. Kami menyadari bahwa keluh kesah kami telah menjauhkan kami dari damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengaku dosa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 14b berkata, "Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, kata kasih karunia, serta pengampunan damai beri. Hiduplah
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur dikasihi dengan cinta yang begitu besar dan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu buat kami, manusia yang penuh dengan cacat celah, yang penuh dengan dosa. Tapi Engkau menyatakan kasih-Mu ketika Engkau rela mati buat kami. Itu sebabnya ketika melihat betapa besar kasih Tuhan buat kami, itu seharusnya bisa mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi pergumulan, Engkau juga tidak akan mungkin meninggalkan setiap kami. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup, ada masa-masa di mana kami merasa ditinggalkan seorang diri. Kami membiarkan rasa itu menuntun kehidupan kami sampai kami lupa untuk berjalan dalam iman yang teguh kepada Kristus yang rela mati buat kami karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Itu sebabnya kami ini perlu untuk terus-menerus belajar, kami ini perlu untuk terus-menerus diingatkan Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup memang sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, menerima anugerah-Mu, menerima kasih-Mu dalam perjalanan hidup ini. Oleh karenanya ketika kami akan membaca firman Tuhan yang tertulis ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong kami melunakkan hati ini supaya hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Menolong kami agar kami bukan hanya hadir secara fisik dalam ruangan ini, tapi kami boleh hadir dalam keutuhan diri kami. Sehingga biarlah firman itu boleh menyapa hati kami, memberikan kekuatan yang baru, mengingatkan kami akan kasih-Mu, dan menyiapkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami dengan segala rutinitasnya selepas dari tempat ini. Maka bersabdalah Tuhan tengah-tengah kami, mampukan dan kuasailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Seperti Tuhan menolongnya dalam persiapkan diri, kiranya Tuhan juga boleh menolong hamba-Mu dalam menyampaikan perenungan itu di tengah-tengah umat Tuhan. Sertai juga hamba-hamba Tuhan yang akan membacakan firman Tuhan yang tertulis ini. Biarlah mereka boleh membacanya dengan baik sehingga umat Tuhan boleh juga menangkap pesannya seperti yang Tuhan maksudkan. Bersabdalah tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 19a. Kejadian 28 ayat 10 sampai 19a. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikianlah sabda Tuhan.
Pengetahuan-Mu Tuhan sungguh ajaib bagiku, ya terlalu tinggi tak sanggup
Bacaan kedua. Bacaan kedua menurut Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 24. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36.
Sudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Namanya panjang ya. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Kota Wisata. Sebelumnya sempat di GKI Perniagaan, makanya ingat ada Pak Frans ya di atas ya. Halo Pak, ketemu lagi kita ya. Maka salam dari Majelis Jemaat GKI Gading Indah bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini di GKI Gading Indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang suka berenang nggak di sini? Berenang? Bisa? Oh bisa ya. Oke, yang bisa berenang ada? Oh iya, banyak ya, cukup banyak ya di sini ya. Bapak Ibu, saya juga suka berenang. Ya, gini-gini saya dulu pernah mewakili SMP saya ya, ikut kejuaraan berenang walaupun nggak menang, nggak apa-apa lah ya. Yang penting pengalaman. Nah, dulu ketika saya masih kecil, supaya berenang itu menjadi hal yang menyenangkan, maka saya diajarin papa saya untuk bikin permainan. Permainannya apa? Yaitu kita itu akan sama-sama bersiap di pinggiran kolam renang, lalu papa saya akan melemparkan batu di tengah. Lalu semuanya akan berlomba, saya dan adik-adik saya gitu ya, berlomba untuk segera mendapatkan batu yang tenggelam itu. Nah, maka kebiasaan itu kami bangun bersama-sama. Sampai suatu hari, ketika kami lagi berenang bareng, saya dan adik-adik saya seperti biasa nih, mainan itu juga kan, cari batu kecil, lalu dilemparin gitu ya ke tengah, lalu buru-buru tuh ngambil batunya. Tibalah saya yang mendapat giliran untuk melemparkan batu itu. Saya lempar sekuat tenaga, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Secara tidak disengaja kepala adik saya yang kesambit batu itu. Ya. Dan kemudian kepalanya berdarah. Wah, panik. Saya langsung panggil mama papa saya ya. Mereka langsung datang, mereka obatin adik saya dengan P3K yang selalu ada itu. Dan saya ngapain kira-kira Bapak Ibu? Nah, apa yang saya rasain kira-kira waktu itu? Saya takut banget. Apa yang saya takutin? Saya takut apa Bapak Ibu kira-kira? Iya, takut dimarahin. Saya takut banget dimarahin orang tua saya. Apalagi pada waktu itu pola asuhnya masih pakai pola asuh VOC. Ya, saya duduk diam di sampingnya. Saya nyiapin diri untuk dimarahin sama mama papa saya karena saya tahu saya salah kan gitu ya. Saya diam, udah siap nih buat dimarahin. Tapi Bapak Ibu, bukan marah yang saya terima, tapi pelukan yang saya dapatkan. Lalu kemudian saya nanya, kok dipeluk enggak dimarahin? Pelukan yang masih saya ingat, karena pelukan itu melegakan dan menghangatkan buat saya. Saya merasa harusnya saya enggak diginiin nih. Harusnya saya dimarahin. Tapi kok saya malah mendapatkan pelukan yang menghangatkan. Sekalipun saya sudah menyakiti adik saya. Malah dipeluk dan bukan dimarahin.
Saudara, pelukan yang hangat. Yang juga rasanya dialami oleh Yakub dalam bacaan kita hari ini. Bayangin, Yakub itu telah nipu siapa? Dia nipu Esau, saudaranya, sampai bikin Esau kesel, sampai bikin Esau berniat untuk bunuh dia. Esau sungguh-sungguh marah dan berniat untuk membunuhnya karena dia merasa kok si Yakub itu udah ngerjain dia. Sampai akhirnya merebut hak kesulungannya. Dan dalam situasi seperti itu, Yakub kemudian disuruh ibunya, udah kamu pergi aja, melarikan diri. Dan karena itu dia kemudian meninggalkan ibunya, itu adalah saat terakhir dia ketemu ibunya. Ya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan segala kenyamanannya dan menjadi seorang pelarian tanpa membawa apa-apa. Bahkan dalam bacaan kita, untuk tidur pun dia hanya menggunakan, masih ingat tadi bacaannya? Menggunakan apa? Menggunakan batu sebagai alas kepalanya. Dan ketika dia tidur itulah, dia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Di tangga itulah dikatakan malaikat Allah naik turun. Kemudian berdirilah Allah di sampingnya. Apa yang Allah katakan? Dia gak berkata, aku akan menyertaimu kalau kamu bertobat. Maka bertobat dong Yakub, kamu bandel banget gitu ya. Dia gak bilang begitu. Tapi ia justru mengulang janjinya kepada Abraham tentang aku akan berikan kepadamu tanah, keturunan, dan engkau akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Dan hal yang paling menghangatkan adalah janjinya di ayat 15. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini pelukan hangatnya Yakub. Jika biasanya banyak orang berpikir ketika aku melakukan kesalahan, kejahatan, maka Tuhan pasti marah, Tuhan pasti nggak peduli lagi, dan Tuhan pasti meninggalkan saya. Kisah Yakub hari ini memberi perspektif yang berbeda. Kasih Allah tidak pernah berhenti mencari Yakub. Dia terus mencari Yakub yang penuh dengan tipu daya, licik dan egois sekalipun. Janji ini menjadi semacam pelukan yang menghangatkan di tengah kesepian seorang pelarian seperti seorang Yakub yang gak punya siapa-siapa di sampingnya. Allah menjumpai Yakub, Allah menyertai Yakub, dan Allah mulai membentuk hidup seorang Yakub. Saudara, saya mau tanya, dalam situasi seperti apa bintang itu dapat terlihat dengan jelas? Kalau situasinya lebih gelap apa terang? Lebih gelap, lebih sedikit sinar lampu dan seterusnya. Maka di situ kita akan semakin jelas melihat bintang. Demikian juga dengan Yakub. Ketika ia sendirian tanpa siapapun di sampingnya, penyertaan dan kasih Allah semakin nyata. Penyertaannya tidak pernah berkurang. Ia adalah Allah yang setia menyertai kita. Allah seringkali menjumpai kita, terasa semakin dekat dengan kita justru ketika kita berada di titik terendah. Suatu kali ada seorang ibu nyamperin saya pas selesai Jumat Agung beberapa tahun yang lalu. Terus dia bilang, mau ngobrol sebentar dong? Oh oke, ketemu kita ya. Ngobrol, lalu dia bilang, ibu ini cukup dekat dengan saya manggilnya Cici. Dia bilang, saya mau ngasih tahu nanti saya mau kemo ke Pineng. Hah? Saya kaget kan? Kenapa Ci? Iya, ternyata dia kanker payudara stadium 4. Wah, saya dengarnya kaget banget. Wah gak nyangka gitu ya. Udah sedih nih Bapak Ibu ya. Rasanya pengen nangis karena kan sedih juga ya ngedengernya. Wah udah stadium 4 kan rasanya berat banget. Tapi saya lihat dia mukanya gak berubah, gak sedih juga. Mukanya kayak orang yang biasa-biasa aja. Penuh dengan happy seperti dia yang biasanya. Lalu saya tanya, Ci kok gak sedih sih? Saya aja bingung gitu ya, saya mau merespon bingung. Saya sedih, dia gak sedih, kan aneh ya Bapak Ibu ya. Dia yang ngalamin gitu ya. Terus dia bilang, kenapa saya harus sedih? Kenapa saya harus takut? Saya tahu kok. Tuhan itu ada bersama dengan saya. Waktu saya mulai tahu saya sakit kanker, tiba-tiba lagi nunggu gitu ya giliran, mau periksa, ada seorang enci-enci yang lain bilang, sakit apa Ci? Diomong segala macam gitu ya. Lalu saya direkomendasikan untuk menjalani pengobatan ini di Pineng. Saya emang nggak pernah tahu tentang pengobatan di Pineng, dia bilang. Saya nggak tahu harus ke dokter yang mana. Tapi Tuhan menuntun saya untuk kemudian bisa dapat dokter yang bagus, tahu rumah sakitnya dan seterusnya. Kalau kayak gini, kenapa saya harus takut kata dia ya? Kenapa saya harus
jadi nggak semangat. Justru ketika di titik terendah hidupnya, setelah itu dia ketahuan ada kanker yang lain Bapak Ibu, nggak selesai di payudara, ada kanker di rahim, tapi dia sudah menapakinya dengan berbeda. Dia menjalaninya dengan berbeda. Karena dia tahu Tuhan itu ada bersama dengan dia. Di titik terendah, dia justru merasa bagaimana Tuhan semakin dekat dalam hidupnya. Di titik yang paling gelap, dia justru merasa bintang itu semakin bersinar dan terang cahayanya. Maka perjumpaan dengan Allah yang dialami oleh Yakub, yang berjanji kemudian Allah itu akan selalu menyertai Yakub. Ini mendorong Yakub juga untuk kemudian mengambil batu yang dipakainya semalam. Semalam itu batu itu dipakai menjadi alas tidur. Tanda pergumulan seorang yang menjadi pelarian. Tapi ketika dia bangun, batu itu dia ambil untuk membuat semacam tugu peringatan bahwa di tempat itulah Tuhan berkenan menjumpainya. Maka tempat itu dinamakan Betel, artinya rumah Allah. Batu yang tadinya melambangkan pergumulannya berubah menjadi lambang penyertaan Allah. Dari sini ada 3 hal yang bisa kita refleksikan. Yang pertama Bapak Ibu, suatu kali ada seorang ibu, dia tuh kerjanya menjadi penjual tempe mendoan di pasar. Ya, nah hari itu dia terlihat begitu gelisah. Kenapa? Karena tempenya belum jadi, jamur-jamurnya belum terbentuk dengan sempurna. Tahu kan Bapak Ibu ya, kalau jamurnya masih belum banyak kan susah ya, jadinya kan bakalan berudulan gitu ya. Lalu kemudian dia mikir, udahlah nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau saya sampai ke pasar, tempenya akan jadi. Maka sekalipun tempenya masih belum matang, masih belum jadi, dia berdoa. Tuhan, tolong supaya begitu sampai di pasar, tempe ini udah jadi dan bisa saya jual. Dia berangkat. Dia buka lapaknya, dia siapin semua barang dagangannya. Kemudian dia mulai membuka daun penutup tempenya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Udah jadi belum tempenya? Belum jadi ternyata. Tempenya belum jadi. Wah, mungkin masih butuh waktu lebih lama. Oke lah, saya simpan dulu. Ya, sejam kemudian dia buka lagi. Kira-kira udah jadi belum? Belum jadi juga. Ya, waduh Tuhan, bagaimana ini ya? Saya harus bayar uang kontrakan. Tempenya belum jadi. Besok orangnya mau datang. Dia tunggu lagi. Berulang kali dia lakukan. Dia buka lagi penutup tempe. Sampai akhirnya pasar itu semakin siang dan semakin sepi. Orang-orang mulai pulang dan tempe itu masih juga belum jadi. Ya udahlah, saya pulang aja kalau kayak gini. Percuma juga. Kan para pembelinya udah pada pulang gitu ya. Dia merasa kayaknya Tuhan gak denger ya apa yang saya harapkan. Kayaknya Tuhan gak peduli ya dengan apa yang saya alami. Udahlah, beresin aja. Ketika dia sedang beresin lapak, tiba-tiba ada seorang ibu lari-lari kecil mendekati dia dan bertanya, "Bu, maaf, apakah ibu menjual tempe yang masih mentah? Anak saya sore ini mau pulang ke Jakarta dan dia mau minta tempe mendoan untuk dibawa ke sana. Kan kalau tempenya udah jadi nanti nggak terlalu enak ya." Dan ibu itu pun kemudian membeli seluruh dagangannya. Saudara, kita mau belajar apa dari sini? Penyertaan Tuhan di tengah pergumulan nggak selalu dinyatakan dengan mengabulkan apa yang kita harapkan. Tapi yang jelas dia terus bekerja untuk membentuk dan menumbuhkan iman kita. Ia menyertai dengan cara-cara yang ajaib dan gak selalu seperti apa yang dapat kita bayangkan. Maka jangan biarkan diri kita berjalan di tengah pergumulan berdasarkan rasa doang. Rasanya Tuhan gak peduli, rasanya Tuhan gak tinggalin. Tapi berjalanlah dalam iman. Karena Tuhan mengatakan, aku menyertaimu dan tidak akan meninggalkan kamu. Dalam segala kondisi hidup kita. Nah, tangga dalam mimpi Yakub tadi yang berisi malaikat Allah yang bergerak naik turun, itu mau mengatakan bagaimana Allah bekerja di tengah pergumulan umatnya. Dia Allah yang dekat, ya, ada di sampingnya loh. Dan ia bisa menyatakan penyertaannya dengan menjawab pergumulan kita lewat cara berbeda dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Seperti yang dialami Yakub. Apakah sudah bangun dari mimpi, Esau langsung mengampuni Yakub? Enggak. Apakah Yakub langsung bisa pulang ke rumahnya? Enggak. Apakah hidupnya langsung mudah? Enggak juga. Tetapi Tuhan membentuk Yakub menjadi orang yang tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan dia. Yakub mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya ke depan. Maka ketika kita punya pergumulan saat ini, ingatlah
bahwa Ia nggak pernah meninggalkan kita. Lembutkan hati, mintalah kepekaan untuk menyadari kehadirannya, penyertaannya, dan bersiaplah dibentuk juga oleh Tuhan di tengah pergumulan yang kita alami, sebab Ia terus bekerja. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, mari belajar dari Yakub bagaimana bahwa Tuhan akan selalu menyertainya, ya, janji Tuhan selalu menyertainya, menjadi titik balik kehidupan Yakub. Dia mulai dibentuk oleh Allah untuk hidup bergantung padanya. Kemudian dia menyerahkan perjalanan dan hidupnya kepada Allah. Perhatikan ayat 22 dari Kejadian 28. Itu nggak jadi bagian dari bacaan kita. Kejadian 28 ayat 22. Yakub tuh bernazar. Ia akan memberikan 1/10 dari seluruh berkat yang Allah berikan kepadanya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan yang menyertai dalam pergumulannya mengubah hati Yakub menjadi seorang yang berkomitmen untuk hidup setia kepadanya. Maka ini menjadi pertanyaan buat kita. Hal kedua, mari kita melihat dan periksa diri kita, hidup yang kita jalani. Ya, ketika Tuhan itu setia dan selalu hadir dalam segala pergumulan hidup, respon komitmen seperti apa yang kita nyatakan sama Dia? Kita baca bareng-bareng yuk yang ditanda kutipnya. 1, 2, 3. Apakah kita telah hidup setia juga seperti Ia yang setia menyertai kita? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar menerima kebaikannya, penyertaannya, tapi lupa untuk bisa terdorong hidup lebih setia lagi bersama dengan Dia yang menyertai kita. Ini poin yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, ketika Allah berkata, "Aku menyertai engkau," pemazmur menyatakan bahwa tidak ada yang dapat lari dari hadapan Allah. Ya kan dia bilang kan, Mazmur 139. Kemanapun engkau ada, ya, nggak ada satu tempat pun yang tersembunyi baginya. Maka pada poin ini kita diingatkan bahwa penyertaan Allah bukan hanya penjagaan, bukan hanya perlindungan, tapi juga bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Dia. Maka selama Tuhan kasih kita kesempatan, yuk kita tunjukin, ya, bahwa kita ini adalah gandum, bukan lalang yang menyamar jadi gandum. Gimana caranya? Apa yang membedakan lalang dengan gandum? Isi buahnya, bulirnya, buah yang dihasilkannya. Maka yang ketiga, ya, hasilkanlah buah yang baik di tengah pergumulan hidup yang kita alami. Yang pertama, kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan itu selalu bekerja, ya, menyertai kita. Sekalipun mungkin gak menjawab seperti apa yang kita harapkan, tapi Dia bekerja dan ada bersama dengan kita. Maka jangan berjalan hanya dengan rasa-rasa, berjalanlah dengan iman. Yang kedua, kita mau belajar, kalau Dia setia, maka kita juga harus setia. Dan yang ketiga, maka hasilkanlah buah yang baik. Nyatakanlah bahwa kita adalah gandum selama Tuhan masih kasih kita kesempatan. Oleh karena itu, saudara, mungkin hari ini di antara kita ada yang berada di posisi Yakub. Kita sedang bergumul, atau mungkin relasi kita juga belum dipulihkan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin juga pekerjaan kita belum membaik, penyakit juga belum sembuh, atau ada banyak pergumulan lain yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa pergumulan tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru di tengah pergumulan Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Penyertaannya tidak langsung membuat hidup menjadi mudah, tapi memberi kepastian bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Kita ada dalam perlindungan dan pengawasan Allah. Maka mari perhatikan hidup kita dan nyatakanlah syukur kepadanya dengan tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita masuk ke saat hening. Hanya dekatlah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku.
hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan syafaat, kita berdoa.
Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali belajar bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup Yakub, dan demikian juga kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup ini. Tuhan, kami punya banyak pergumulan dalam hidup terkait dengan banyak hal, entah masalah dalam relasi kami, entah masalah dengan kesehatan kami, masalah ekonomi, dan berbagai hal-hal lain yang kami tahu Tuhan mengenal kami satu persatu dengan segala pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Maka biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh mengingatkan kami untuk berjalan menghadapi berbagai pergumulan itu dengan iman bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, supaya kami tidak dengan mudah dikuasai oleh perasaan-perasaan yang kami perkirakan sendiri, yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan kami, bahwa Tuhan bersembunyi dari kami di tengah pergumulan itu. Tapi biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kembali meneguhkan kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai setiap kami, dan janji Tuhan itu pasti. Maka biarlah kami boleh berlindung dan menyambut cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang besar itu, dengan juga merespon cintamu dengan belajar memberi diri sebagai komitmen kami. Ajarilah kami untuk kemudian juga mau memberi diri kami di tengah pergumulan itu, untuk melayani Tuhan. Sebab itu kami mau berdoa untuk rencana pada bulan pelayanan di bulan Agustus mendatang. Kiranya Tuhan boleh menolong dan mengingatkan setiap kami untuk bisa mau ambil bagian melayani Tuhan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Bersama dengan itu kami mau berdoa juga agar kiranya Tuhan yang boleh menolong panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh menyiapkan rangkaian acara yang bisa menggugah kerinduan umat Tuhan untuk mau terlibat dalam berbagai bidang pelayanan di GKI Gading Indah. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang juga punya banyak pergumulan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menguatkan mereka, memberi mereka kepekaan untuk menyadari kehadiran Tuhan yang bisa hadir dalam berbagai bentuk, bukan hanya lewat orang-orang terdekat mereka, tapi mungkin juga lewat orang-orang yang tidak mereka kenal. Bagaimana orang-orang tersebut boleh Tuhan pakai untuk menyatakan penghiburan dari Tuhan, dan juga mau menyatakan penyertaan Tuhan bagi rekan-rekan kami dalam pergumulan hidup yang mereka alami. Kami berdoa bagi badan-badan pelayanan jemaat di GKI Gading Indah, agar kiranya mereka boleh sungguh Tuhan berikan hikmat juga dalam melakukan setiap program yang telah dibuat, supaya program itu bukan hanya sekedar ada, tapi sungguh boleh menjawab kebutuhan umat dan menolong umat Tuhan bisa bertumbuh dalam Tuhan, menguatkan umat Tuhan yang ada di GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk pengikut Kristus di berbagai belahan dunia yang mengalami diskriminasi dan penindasan karena imannya pada Tuhan. Kami berdoa agar Engkau boleh menolong mereka tetap kuat di tengah-tengah segala penindasan, di tengah-tengah diskriminasi yang mereka alami. Tolong Tuhan mampukan, tolong Tuhan jaga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa bagi umat yang masih merindukan juga keberadaan rumah ibadah yang layak bagi persekutuannya. Kiranya Tuhan juga yang boleh membukakan jalan yang baik. Tuhan boleh pertemukan mereka dalam pengurusan segala sesuatu terkait dengan pengadaan rumah ibadah ini, supaya mereka boleh bertemu dengan orang-orang yang tepat dan bisa menjalani setiap prosedur yang ada dengan baik juga. Kami berdoa bagi perjuangan beberapa elemen masyarakat dalam menyuarakan hak rakyat. Biar Engkau juga boleh memberikan mereka kemampuan, keberanian, semangat untuk terus memperjuangkan, menyuarakan hak rakyat dengan baik. Kami berdoa agar Tuhan boleh menolong juga ketika ada pihak-pihak yang merasakan dikriminalisasi meskipun tidak bersalah saat ini. Tuhan tolong berikan penghiburan juga kepada mereka di tengah rasa putus asa yang bisa mereka alami. Kami percaya Tuhan akan mampu menyingkapkan kebenaran serta memberi keberanian kepada mereka yang mengetahui kebenaran dan memiliki kewenangan untuk menyatakan keadilan. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Biarlah Tuhan boleh menolong agar mereka yang diberi kepercayaan memimpin di berbagai tempat, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh diingatkan, mereka boleh diberi kegelisahan dalam hatinya untuk kembali mengingat perannya yang besar dalam menjaga ketenangan, perdamaian tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan boleh menolong ada kesepakatan yang baik yang terjadi, supaya ada perdamaian yang tercipta di tengah-tengah dunia. Inilah Tuhan segenap doa kami.
yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selamanya
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala kebaikan, pemeliharaan, dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur atas kasih setia-Mu yang tak terbatas, kami menghaturkan persembahan syukur. Kami juga menyerahkan hati kami agar senantiasa dipenuhi rasa syukur dalam segala situasi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat Tuhan yang mengiringi hidup kita. Kiranya kehangatan sinar matahari, angin yang bertiup dalam kesejukan, dan kesegaran dari hujan turun atasmu. Kiranya hikmat Tuhan menuntunmu. Kiranya cinta dan senyuman meringankan hidupmu, menghangatkan hati dan rumahmu. Sampai kita bertemu lagi, kiranya Allah menggenggammu dalam telapak tangannya. Semoga damainya ada dalam hidupmu. Amin. Haleluya.
Cinta dan harap silih berganti saat tawa dan canda melanda. Ku ingat kau sumber berkatnya. Kadang hidup penuh tanda tanya, tak ku dapat satu pun jawabnya. Seakan harap tak berakhir sempurna. Indahnya ku rasa karena kau tetap ada. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada